Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI. RHI Renungan hari ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali kita diizinkan Tuhan untuk terus merenungkan sabda Tuhan. Kita kemarin sudah membahas tentang doa yang benar. Kita sudah membahas tentang doa yang tidak boleh bertele-tele. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk membahas tentang misteri di balik makna doa Bapa kami. Misteri di balik makna doa Bapa kami. Mari kita bersama membuka Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 13. Ulangi, Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Yang demikian firman-Nya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Mari kita cermati. Ada beberapa hal yang penting dari doa Bapa kami ini. Yang pertama, doa Bapa kami menunjuk bahwa orang hanya berdoa kepada Tuhan, yang disebutnya sebagai Bapa karena yang menciptakan semua, Bapa dari segala sesuatu yang di surga, yaitu Tuhan Yehuwah, Yahweh, Elohim, yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Jadi doa ditujukan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada malaikat, bukan pada roh leluhur, tapi hanya kepada Tuhan. Yang kedua, yang menarik adalah dikatakan tentang dikuduskanlah namamu. Deretan doa bukan sekedar memohon, tapi memuliakan, menguduskan nama Tuhan. Artinya mengakui kita penuh cacat celah. Tuhan itu kudus, menguduskan nama Tuhan. Dan yang ketiga yang menarik adalah datanglah kerajaanmu, Raja Allah yang penuh kuasa. Datanglah kerajaanmu berarti kita membuka hati dan menyilakan Tuhan menguasai hidup kita, merajai hidup kita. Artinya kita tunduk sebagai umat Allah. Itu bagian yang ketiga. Pertama kepada Tuhan, kedua menguduskan nama Tuhan, yang ketiga menerima Dia sebagai sang penguasa kehidupan. Lalu yang keempat, baru tentang permohonan. Berikan kami pada hari ini makanan kami, dan seterusnya. Biasanya kita berdoa pertama langsung minta. Enggak. Harus ditujukan kepada Tuhan, lalu menguduskan Dia, menempatkan Tuhan sebagai yang menguasai hidup kita. Baru memohon. Memohonnya tentang kebutuhan, tetapi juga ayat 12 tentang pengampunan. Ampuni kami karena kita penuh cacat celah. Jadi kita permohonan tidak sekedar makanan, minuman, sandang, pakaian, cita-cita, tetapi juga tentang kehidupan kita. Dan di sini ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ada tuntutan untuk saling mengampuni. Bagian akhir yang menarik adalah bagaimana doa Bapa kami juga menunjuk kita supaya kita dilindungi Tuhan. Jangan diserahkan dalam pencobaan.
Karena dunia ini penuh petaka kesulitan, persoalan, dan tantangan, bahkan ancaman. Tapi kita memohon, Tuhan, jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskan dari yang jahat. Jangan diserahkan dalam pencobaan. Karena dunia ini penuh petaka kesulitan, persoalan, dan tantangan, bahkan ancaman. Tapi kita memohon, Tuhan, jangan bawa kami dalam pencobaan. Lepaskan dari yang jahat. Semoga Tuhan memampukan kami untuk mengerti tentang doa yang fokus pada Tuhan, doa yang sesuai kebutuhan kami, doa yang meyakini bahwa Tuhanlah yang mendengar dan mengabulkannya. Bukan sekedar ritual, bukan hafalan apalagi, tapi sebuah kesungguhan sesuai kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang doa yang benar. Semoga Tuhan memberkati. Amin.